Kembali lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Di saat ini saya akan merespons permintaan seorang subscriber yang mau membuatkan tutorial pembuatan pelepas LED dari setrika yang sudah lama saya pakai, tapi karena tidak ada bahan setrika-setrika bekas dan waktu sudah mepet, jadi saya akan membahas fungsi dan alasan kenapa saya memilih menggunakan setrika ya. Awalnya ini barang bekas, setrika yang sudah rusak dari kampung ya, kebetulan saja terlintas untuk dijadikan sesuatu, dan kebetulan pada saat itu saya sedang hobi-hobinya memperbaiki lampu yang rusak ya. Jadi ternyata setrika itu memiliki panas yang cukup untuk kita pakai dalam pekerjaan pelepasan chip LED, karena dapat mencairkan timah yang bisa disebut timah-timah yang mati. Itu kemungkinan panas dari setrika berarti di atas 300 derajat ya. Saat ini kita akan melakukan pengetesan berapa panas setrika maksimumnya dan kenapa setrika sangat panas. Pertama, bisa dilihat untuk setrika memiliki pemapang yang lebar ya. Jadi semakin lebar luas pemapang pemanas sesuatu itu, panasnya akan semakin tahan. Walaupun pada kesehariannya setrika memang tidak terlalu panas ya, kalau kita hanya menggunakan dimmer bawaan dari setrikanya tersebut, karena kita tahu bersama tidak mungkin sebuah pabrik membuat setrika yang untuk menghanguskan pakaian-pakaian yang akan di strik. Tentunya ada batasan panas yang ditetapkan suatu pabrik ke setrika, di setel, sehingga setrika tidak melakukan pemanasan yang maksimal atau maksimal kemampuan pemanas setrika tidak bisa dikeluarkan ya. Tenaga yang dipakai tersimpan sehingga itu menjadi sebuah tenaga dalam bagi setrika ya, dalam melakukan pemanasan pada fungsi lain seperti pelepas chip LED. Pertama-tama, untuk menggunakan setrika bekas, lebih tepatnya elemen pemanas setrika bekas, kita harus melepas semua bagian plastik yang ada pada setrika. Bisa terlihat bagian ini dulunya awalnya saya menggunakan pelepas chip LED setrika, tapi tidak melepas full body ya. Masih ada sebagian bahan plastik yang saya pikir itu plastik yang tahan panas. Pada saat dipakai tidak berkelanjutan, hanya sekitar melakukan perbaikan 1-2 lampu saja, setrika mampu, maksud saya bodi plastiknya mampu bertahan tanpa mengalami kerusakan yang berarti. Tapi ketika dipakai berkelanjutan, bodinya meleleh, bahkan hampir terbakar ya. Bisa terlihat sudah sekian lama tapi plastik-plastik yang meleleh ini masih menampal pada bagian pemanas setrika ini.
Ini elemen pemanasnya. Untuk memastikan apakah elemen pemanas sebuah setrika masih baik, kita membutuhkan multitester. Kita taruh pada satu sisi yang ini dan sisi yang sebelahnya, dan multitester akan menunjukkan angka. Bisa juga kita gunakan rangkaian lampu ya, seperti senter. Jadi satu rangkaiannya kita seri ke bagian elemen pemanas setrika. Apabila lampunya menyala, berarti elemen pemanas setrika tidak putus dan masih bagus. Jadi masih bagus untuk digunakan. Setelah kita melakukan pengecekan jalur pemanas strik, kita juga wajib mengetes bodi setrika. Jangan sampai ada kebocoran listrik pada bodi setrika tersebut. Bisa kita gunakan multitester seperti ini. Bila ada angka, berarti bodi setrika ada kebocoran listrik. Tapi juga bisa kita menggunakan test pen. Kita colok setrika ini ke PLN langsung, tidak apa-apa. Terus kita pakai test pen untuk pengecekan. Bila ada kebocoran, pasti test pen akan menyala. Selanjutnya, pada kaki bagian setrika ini baut bawaan dari setrika itu ya. Ini memang baut bawaannya saya fungsikan sebagai kaki-kaki tatakan, dan saya menggunakan keramik sebagai pengalas sebelum ditaruh ke atas mika yang sudah saya bentuk seperti ini ya. Sebelumnya saya hanya memakai tatakan papan dan aman-aman saja, tapi agar mempercantik pemanas ini saya mendapatkan ide menggunakan mika. Apa ini nama latinnya? Di sini disebut mika sih. Dan 2 buah pecahan keramik di kedua kaki yang bagian belakang. Langsung saja kita melakukan pengetesan panas suhu setrika pada maksimalnya. Enaknya seperti ini, bisa kita sesuaikan ya. Ketika kita melakukan pelepasan ciplet bagian samping, ini bisa kita sampingkan seperti ini sehingga bisa melepas ciplet jenis LED AC dengan mudah. Kalau mau yang di tengah, kita tinggal sorong di sini, dengan catatan tidak saat setrika panas, nanti akan melepuh. Lanjut, berapa sih maksimal pemanasan dari elemen pemanas setrika? Bagi teman-teman yang menggunakan pemanas seperti ini, gunakanlah dimmer. Di alat saya sudah ada dimmer ya, yang bagian ini, tapi ini dimmer rakitan yang hanya dapat menurunkan voltase sampai 100 volt AC, tidak bisa sampai 0. Jadi walaupun sudah dikandaskan seperti ini, setrika masih tetap pada suhu yang dapat melelehkan timah, tapi pada suhu yang tidak terlalu tinggi ya, cukup untuk melelehkan timah. Jadi ketika tidak dipakai, saya biasa memutar sampai kandas seperti ini, tapi setrika tidak benar-benar dingin ya. Untuk dimmer sendiri, gunakan dimmer jenis AC, umumnya menggunakan elemen triak, komponen triak dan DB3. Sudah banyak di online shop, silahkan Anda pilih mau dimmer yang 2000 watt ataupun berapa watt, bisa ya.
Langsung saja kita panaskan alat kita ini ya. Kita langsung putar ke maksimalnya. Jangan lupa untuk kabel dari setrika, kita gunakan kabel yang tahan panas. Ini kabel tua, tapi ini bekas kabel Magicom rusak, jadi ini kabel yang tahan panas. Kita setel multitester ke pengukuran suhu ya. Kebetulan multitester ini dapat mengukur suhu. Ini adalah suhu lingkungan di sini, suhu udara 6 derajat Celcius. Seberapakah panas maksimal suhu setrika? Saya membutuhkan sebuah alat penahannya. Suhu sudah naik. Sudah memasuki titik didih 100 derajat Celcius. Sebenarnya video dari BW Teknisi Gadungan, video pertama saya itu adalah pembuatan elemen pemanas setrika ya, pembuatan pelepas chiplet dari strik. Tapi setelah saya lihat sudah ada banyak yang memberikan tutorial tentang pembuatannya, jadi saya hapus. Karena juga pada saat itu saya menggunakan bodi setrika itu sendiri yang sudah hangus ya. Jadi menurut saya itu adalah video yang gagal, yang tentunya sudah saya hapus dari YouTube. Tapi tidak mengapa, dari kegagalan kita akan belajar untuk melakukan kegagalan yang lain. Maksud saya belajar dari kegagalan untuk tidak melakukannya sekali lagi ya. Sudah masuk 130 derajat dan masih bertambah. ...140 derajat Celcius. Oh, pantasan ini tidak menyentuh ya. Kita atur lagi. Sudah 200 derajat ternyata. 260 derajat. Ini sudah sangat panas ya.
Di bagian sini sudah sampai 280 derajat. Ini 280 juga, 290, dan masih terus naik. Di bagian ujungnya cukup rendah, 260 derajat. Biasanya saya menggunakan bagian yang ini sebagai pelepasan saya karena sudah biasa menggunakan tangan yang samping kiri ini. Suhunya 280 derajat Celcius. Sudah 300. Ini sudah suhu yang bagus dalam mencairkan timah ya, tapi tidak disarankan untuk menahan terlalu lama ketika kita menggunakan pemanasan PCB LED pada suhu maksimal seperti ini, karena dapat merusak PCB-nya. Kecuali PCB yang tebal seperti yang pernah saya lepas, PCB dari lampu PJU, masih bisa ditoleransi karena heatsinknya sangat tebal. Di sini sudah 300 derajat. Pada bagian depannya sama 300 derajat. Bagian belakang tidak terlalu panas ya, hanya 200 saja. Untuk tengahnya (300 derajat juga. Suhu yang pas untuk melelehkan timah. Bisa terlihat timah meleleh dengan sangat mudah. Oke, ternyata cuma sampai di suhu 310 derajat ya maksimalnya. 330. Berkisaran 330 derajat Celcius. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton, yang telah subscribe channel ini. Kita jumpa pada video-video yang akan datang, dan salam elektronik, salam kita coba-coba. Tidak lupa juga saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata dalam video ini, dan terima kasih. Salam elektronik.